Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membahas manaqib dari sosok Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman. Siapakah sosok beliau sebenarnya? Dan bagaimana perjuangan beliau, hingga sosoknya bisa menjadi ulama besar? Untuk mengetahui jawabannya, simak penjelasan kali ini hingga akhir. Mata batin seorang waliullah sangat tajam, serta menembus lintas batas ruang dan waktu. Pada zaman dahulu, Kiai Hamid Pasuruan dikenal sangat masyhur ihwal kewalian dan karomahnya. Sedangkan, Kiai Jazuli Usman dikenal karena keluasan ilmunya. Pada zaman itulah, dua ulama tersebut menjadi rujukan umat. Sehingga, tidak heran bila makamnya terus diziarahi ribuan manusia di setiap waktu. Kisah karomah Kiai Hamid Pasuruan banyak dijumpai dalam berbagai literatur, serta berbagai pengajian dari para ulama. Tak heran, jika jutaan umat sangat lazim dengan karomahnya. Terkait dengan sosok Kiai Jazuli Ploso, mata batin Kiai Hamid mampu menembusnya, pada saat perjumpaan yang sangat dahsyat antara keduanya. Dikisahkan oleh Kiai Haji Fuad Munim Jazuli. Saat masih muda, beliau pernah bepergian mengawal ayahandanya, Kiai Jazuli Usman, untuk menghadiri sebuah acara di daerah Malang. Pada saat itu, mereka pergi dengan mengendarai andong, kendaraan yang tersedia kala itu. Setelah acara di Malang usai, Kiai Jazuli bermaksud melanjutkan perjalanan ke Pasuruan, untuk bertamu kepada Kiai Hamid Pasuruan. Hal ini membuat Kiai Fuad Munim merasa khawatir, karena uang bekal perjalanan sudah habis. Saat hendak berangkat, Kiai Haji Fuad Munim mengutarakan kekhawatirannya pada sang ayahanda. "Mohon maaf, Abah. Uang sakunya sudah habis," ucap Kiai Fuad. Mendengar perkataan anaknya itu, Kiai Jazuli hanya menjawab singkat, "La sohiba ilmin mamkutun." Atau, tiada seorang pun yang berilmu, akan menjadi terhina. Jawab Kiai Jazuli Usman. "Apa yang menjadi jawaban ayahanda?" tanya Kiai Fuad yang rupanya belum dapat menghapus rasa kekhawatirannya. Dan di tengah perjalanan, Kiai Haji Fuad Munim mengulangi lagi perkataannya. "Abah, uangnya sudah habis." Dan jawaban Kiai Haji Ahmad Jazuli pun tetap sama. Tiada seorang pun yang berilmu, akan menjadi terhina. Mereka akhirnya kemudian sampai di kediaman Kiai Hamid Pasuruan. Dan sebelum mendekat di kediaman Kiai Hamid, sekali lagi Kiai Fuad Munim menyinggung, perihal uang sakunya yang benar-benar sudah habis. Namun, jawaban dari Kiai Haji Ahmad Jazuli tak berubah sedikit pun. Yakni, "La sohiba ilmin mamkutun." Tiada seorang pun yang berilmu, akan menjadi terhina. Tak lama menunggu, mereka kemudian dihampiri seorang khodim, atau sang pembantu dari Kiai Hamid Pasuruan. Setelah mempersilakan masuk, si khodim bertanya, "Mohon maaf, Anda bernama siapa?" Kemudian Kiai Jazuli menjawab, "Saya Ahmad Jazuli." Si khodim melanjutkan pertanyaan, "Dari manakah Anda?" Kiai Haji Ahmad Jazuli kembali menjawab, "Saya dari pelosok Kediri." Setelahnya, si khodim mempersilakan mereka supaya menunggu, sebelum kemudian menghaturkan kabar kehadiran Kiai Jazuli kepada Kiai Hamid. "Maaf Kiai, ada tamu dari pelosok Kediri. Beliau bernama Ahmad Jazuli," kata si khodim menghaturkan kabar kedatangan tamu. Pada zaman itu, diketahui bahwa Kiai Hamid belum pernah berjumpa Kiai Jazuli. Akan tetapi, beliau langsung berteriak, "Jazuli, menjazula ilmuhu," atau yang berarti, Jazuli, seorang yang agung keilmuannya. Kiai Hamid sungguh merasa bahagia pada hari itu, tatkala mendapat tamu yang istimewa. Yakni,
seorang yang sangat alim, yang tidak lain adalah Kiai Jazuli Ploso. Pada hari itu, suguhan untuk tamu istimewa ini pun tentu berupa hidangan yang sangat istimewa. Begitu mendapati jamuan yang begitu istimewa, giliran Kiai Fuad Munim sambil tersenyum, dan dengan mantapnya berkata, "La sohiba ilmin mamkutun." Tiada seorang pun yang berilmu, akan menjadi terhina. Kiai Hamid Pasuruan tak menyia-nyiakan kesempatan bersua dengan sang tamu istimewanya ini. Beliau kemudian meminta Kiai Jazuli, agar bersedia membacakan sebuah kitab, walau sejenak. Hal itu beliau lakukan, dengan harapan, supaya para santri Kiai Hamid dapat tabarukan, atau memperoleh berkah, dari Kiai Jazuli Ploso. Tak tanggung-tanggung, pada saat itu Kiai Hamid menyodorkan kitab tafsir Al-Kabir kepada Kiai Jazuli. Melihat sang ayahanda disodori kitab tersebut, Kiai Fuad Munim berkata keheranan, "Abah, kitabnya Abah besar ya?" Kiai Jazuli Ploso pun menjawab, "Abahmu ini nak, kalau pagi sarapannya kitab, siang ya kitab, sore ya kitab, dan malam pun juga kitab." Setelah mengisi pengajian kitab tafsir, di saat beliau hendak melakukan perjalanan pulang, Kiai Haji Ahmad Jazuli mendapatkan banyak sekali tumpukan amplop berisi uang, dari jamaah yang ikut pengajian saat itu. Menyaksikan hal itu, Kiai Haji Fuad Munim semakin mantap dengan apa yang dikatakan sang ayahandanya. La sohiba ilmin mamkutun. Tiada seorang pun yang berilmu, akan menjadi terhina. Terdapat kisah lain, tentang teladan hingga kisah karomah dari sosok Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman. Banyak kisah dan kesaksian keluarga, para kiai, dan santri, yang menerangkan tentang kecintaan beliau terhadap ngaji. Bahkan, salah satu prinsip hidup yang ditanamkan adalah, sebaik-baik thoriqoh menuju Allah adalah belajar dan mengajar. Bahkan, hal tersebut dibuktikan ketika beliau menunaikan rukun Islam kelima, yakni perjalanan menuju Baitullah. Selama di kapal uap inilah, beliau gunakan untuk endes, ngelalar nadoman, dan mempelajari kitab Balagoh, atau sastra, karya Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Bagi beliau, tekun atau sungguh-sungguh adalah kunci utama menuju keberhasilan. Ibadah haji, sejak dari dulu adalah pilihan. Tidak semua orang bisa berangkat haji, meskipun dia memiliki bekal yang sangat cukup. Belum lagi terdapat ujian, tatkala tiba di Makkatul Mukarramah. Di mana, kala itu di tanah Hijaz terjadi perebutan kekuasaan oleh kelompok Wahabi, yang diprakarsai Abdul Aziz As-Suud. Sesampainya Kiai Jazuli di Mekah, hampir 2 tahun beliau pergunakan untuk berguru kepada para ulama tanah Hijaz. Bahkan, beliau juga mengajar di kota suci ini. Akan tetapi, kabar memburuknya situasi politik di tanah Hijaz pada tahun 1922, membuat Kiai Haji Jazuli merasa sedih dan resah. Peperangan pun tak terelakkan. Sehingga, ada pemberlakuan hukum darurat perang, yakni seluruh warga asing harus menghentikan segala kegiatan, termasuk perjalanan Mekah-Madinah. Karena situasi seperti ini, pihak aparat pemerintah akan memulangkan secara paksa bagi warga asing ke asal negaranya. Kiai Haji Jazuli tidak menyerah begitu saja, beliau bertekad untuk tetap ziarah ke kota Madinah. Sebab, selama di tanah Hijaz, beliau belum sempat sowan ke Madinah. Akhirnya, beliau berjalan kaki dari Mekah ke Madinah, bersama 6 temannya. Mereka bertujuh membawa sedikit bekal, sambil mengalungkan guribah, sebuah kantong wadah air dari kulit kambing. Guribah tersebut dikalungkan di lehernya mereka masing-masing. Berjalanlah rombongan kecil ini melintasi hamparan padang pasir tandus. Sejauh mata memandang yang tampak adalah lautan pasir, gunung-gunung batu yang terjal. Tak ada pohon rindang seperti di tepi pantai. Karena terik matahari pada waktu itu mencapai 40 hingga 55 derajat Celcius. Sementara, perbekalan air semakin menipis. Sungguh pemandangan yang sangat memilukan hati, apalagi bagi rombongan kecil yang berasal dari negara yang beriklim sedang.
nyali mereka tak surut hanya karena cuaca ekstrim. Sebab, tekad mereka untuk bertemu dan berpamitan kepada Rasulullah sangat bulat. Meskipun jarak yang ditempuh mencapai 498 km jauhnya, mereka tetap gigih menempuhnya. Dengan situasi, kondisi, serta cuaca yang sangat ekstrim, mengakibatkan tubuh serta kaki mereka penuh luka. Apabila panas telah menyengat sekitar jam 11 siang, mereka istirahat dahulu di tempat yang saat itu dijumpai. Kadang mereka menemukan timbunan batu di lereng gunung yang terdapat mata airnya, namun bila tidak menjumpai tempat seperti itu, mereka berhenti dan tidur di tengah padang pasir. Digalinya padang pasir itu, lalu masing-masing dari mereka memendam badannya sampai batas leher, hanya bagian kepala yang kelihatan. Tujuannya adalah, agar tidak terserang heat stroke, atau penyakit akibat sengatan panas padang pasir. Namun, kejadian yang paling mengagumkan adalah, tetap ngajinya mereka di tengah kondisi seperti ini. Bila memungkinkan, mereka duduk melingkar dan memulai ngaji kitab Minhatul I'rab tentang Nahwu. Sayangnya, kitab ini rusak, akibat pinggiran kitab disobek untuk membungkus tembakau, sebagai pengganti bekal makanan yang semakin menipis. Akhirnya, mereka bertemu suku Badui, dan mereka ditolong, lalu dipersilahkan singgah di gubuknya. Disinilah, rombongan kecil ini mengisi bekal. Sementara itu, suku Badui menyembelihkan kambing untuk menyuguhi Kiai Haji Jazuli beserta teman-temannya. Rombongan kecil ini tetap melanjutkan perjalanan, hingga berjumpa dengan suku Badui lainnya. Akan tetapi, suku Badui kali ini memiliki niat jahat. Mereka bermaksud merampok. Sebelum insiden terjadi, salah satu dari rombongan Kiai Jazuli berkata, "Kami orang fakir dari tanah Jawa yang akan berziarah ke makam Rasulullah." Untungnya, Badu-Badu itu terketuk hatinya. Malahan, mereka mempersilahkan istirahat dan memberi makan minum untuk rombongan ini. Hari demi hari mereka lalui dengan terus berjalan dengan kondisi memprihatinkan. Sandal jebol, kaki-kaki membengkak, surban dan celana pun disobek untuk alas kaki. Pada suatu hari, mereka dalam kondisi tidak punya apa-apa lagi dibuat makan dan minum. Saat itulah Kiai Haji Jazuli berkata kepada teman-temannya, "Aku akan berdoa, dan kalian semua mengamini." Tak lama berselang, muncullah seorang berbaju putih memanggil dari kejauhan, sambil berisyarat dengan tangan. Orang itu mempersilahkan rombongan masuk gua. Selanjutnya, mereka disuguhi aneka makanan, minuman dan buah-buahan. Peristiwa ini terjadi berulang kali. Anehnya, setelah pamit berangkat melanjutkan perjalanan, ketika rombongan menoleh ke belakang, tiba-tiba tempat yang disinggahi tadi hilang. Singkat cerita, tibalah rombongan kecil ini di kota Madinah sekitar jam 4 sore, setelah sebulan lebih melewati ganasnya padang pasir. Hampir sebulan pula mereka tinggal di Madinah, sebelum akhirnya ditangkap pemerintah kerajaan As-Saud dan dipulangkan ke tanah air. Konon, setelah penangkapan, Kiai Haji Jazuli dipaksa pulang lewat pengurusan konsulat Belanda. Petugas tidak memberi kesempatan untuk berkemas-kemas, berpamitan, atau mengurusi barang atau kitab-kitabnya di Mekah. Hanya kitab Dalailul Khairat yang dapat dibawa pulang. Kiai Haji Jazuli pun kemudian berdoa, "Saya pasrahkan kitab-kitab ini kepadamu, ya Allah." Konon, kitab Dalailul Khairat yang dibawa Kiai Haji Jazuli, adalah kitab pemberian dari orang yang tidak dikenal. Anehnya, setelah di-cross-check, orang yang memberikan kitab itu sudah meninggal 100 tahun yang lalu. Dia bernama Habibullah Asy-Syinkiti. Namun menurut buku Sang Bawang Pewaris Keluhuran, dia bernama Ibrahim At-Taimi. Dari kisah haji di atas menegaskan bahwa, haji bukanlah untuk senang-senang, bukan pula untuk mengangkat strata sosial, belanja, cari oleh-oleh, atau ajang pamer. Akan tetapi, ibadah haji adalah perjuangan. Ibadah yang menguras lahir batin dengan cucuran keringat seraya bertasbih, bertahmid,
hanya menggapai ridho Allah dan berjumpa Rasulullah. Alangkah malunya, bila mana bangga dengan status haji, namun jiwa raga tetap jauh dari Allah dan Rasulullah. Kiai Haji Jazuli pulang dengan tanpa membawa oleh-oleh, layaknya Pak Haji pada umumnya, yang berwajah ceria memakai pakaian jubah, serban, kurma, dan air zam-zam. Kiai Haji Jazuli pulang ke tanah air dalam keadaan sakit, dan tidak dapat turun sendiri dari kendaraan. Hal tersebut dikarenakan kakinya sobek, dan baju yang terkoyak. Beliau berangkat dan pulang penuh derita. Akan tetapi di balik itu semua, beliau telah meraih oleh-oleh yang sangat berguna, bermanfaat bagi keluarga dan masyarakatnya, yakni haji mabrur dan ilmu agama yang dapat diajarkan kepada putra-putri dan santrinya, sebagai bekal di dunia dan akhirat. Diketahui, Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman wafat pada hari Sabtu Wage, tanggal 10 Januari, tahun 1976. Atau bertepatan pada tanggal 10 Muharram, tahun 1396 Hijriah. Ribuan umat mengiringi prosesi pemakaman sosok pemimpin dan ulama itu di sebelah Masjid Kenaiban, Peloso, Kediri. Konon, sebagian anak-anak kecil di Peloso, saat jelang kematian Kiai Haji Jazuli, melihat langit bertabur kembang. Langit pun seolah berduka dengan kepergian Sang Blawong, yang telah mengajarkan banyak keluhuran dan budi pekerti kepada santri-santrinya itu. Kiai Haji Mas'ud, atau yang kerap disapa dengan panggilan Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman. Beliau lahir pada tanggal 16 Mei, tahun 1900 Masehi, di Peloso. Beliau merupakan putra ketujuh dari 13 bersaudara. Ayah beliau bernama Raden Mas Muhammad Usman, panggilannya Pak Naib, seorang penghulu kecamatan. Sedangkan sang ibu bernama Nyimas Ajeng Muntokinah binti Muhammad Syafi'i. Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman melepas masa lajangnya dengan menikahi ibu Nyai Rodiah. Dan dari buah dari pernikahannya, beliau dikaruniai 8 anak putra dan 3 anak putri. Sebagai anak bangsawan, Mas'ud adalah anak yang beruntung, karena ia bisa mengenyam pendidikan sekolah formal. Bahkan sampai dapat duduk di tingkat perguruan tinggi Stovia di Batavia, atau sekarang menjadi Fakultas Kedokteran UI. Sekolah-sekolah yang dibentuk Belanda hanya mengajarkan ilmu-ilmu umum. Tujuannya, semata-mata memenuhi kebutuhan pemerintah Belanda, serta mencetak pegawai-pegawai yang setia kepada pemerintahnya. Tidak sembarang rakyat dapat masuk sekolah. Pemerintah kolonial hanya memberi kesempatan kepada kelompok kecil bangsa Indonesia, yang terdiri dari anak-anak pegawai, bangsawan, dan tuan-tuan tanah. Hari demi hari, Mas'ud terus berkembang seperti anak-anak yang lain. Ketika usianya memasuki sekitar 6 atau 7 tahun, petugas sekolah memerintahkan kepadanya untuk melingkarkan tangan kanan di atas kepala, sehingga menyentuh telinga kiri. Alhamdulillah, telinga itu telah tersentuh, dan resmilah ia diterima sebagai murid sekolah desa di Peloso. Hanya itulah testing baginya, sekedar untuk menentukan usia bisa masuk sekolah di tingkat dasar. 3 tahun lamanya Mas'ud muda duduk di bangku cap jago, dan kemudian ia meneruskan ke Inlandscheffer Volksschule, suatu sekolah lanjutan dengan masa pendidikan selama 2 tahun. Agaknya, Mas'ud muda semakin rajin dan tekun belajar, tidak pernah ia mengandalkan atau membanggakan kecerdasan otak yang dimilikinya. Hampir seluruh waktunya untuk belajar. Pikirannya mulai sadar, bahwa bimbingan dan pengarahan ayahnya yang keras dan disiplin sejak ia masih kecil, seharusnya ia tak perlu diterima dengan perasaan jengkel atau terpaksa menurut, lantaran takut dimarahi. Karena apa yang dilakukan ayahnya adalah benar. Semuanya dilakukan orang tua itu demi kebaikan putranya, demi masa depan buah hatinya. Oleh karena itu, ia kini lebih banyak menimang-nimang buku, ketimbang kelereng atau kemiri. Setelah Inlandscheffer Volksschule diselesaikannya dengan angka memuaskan, Mas'ud muda melanjutkan ke tingkat SLTA.
Dia masuk Hollands Chainlands School, atau HIS, di Cringging Grogol, Kediri. Sekolah ini lebih dikenal dengan sebutan Sekolah Ongko Kale. Lagi-lagi pemuda Masud muda termasuk murid yang menonjol dalam pelajaran. Bahasa Belanda dikuasainya dengan baik, begitu juga aljabar atau matematika, ilmu ukur, dan pelajaran-pelajaran yang lain. Terbuktilah, diamnya Masud adalah laksana lautan tenang dan dalam yang menyimpan banyak mutiara. Hal ini membuat Pak Naib Usman sangat bersyukur dan bangga melihat prestasi anaknya yang satu ini. Sejak itu Masud mendapat tempat tersendiri di hati ayahnya. Suatu ketika Pak Naib kedatangan Kiai Maruf ke Dunglo. "Di mana Masud?" tanya Kiai Maruf mengawali pembicaraan dengan bahasa Jawa yang halus menanyakan keberadaan Masud. Pak Naib menjawab, "Ke Batavia Kiai." Dia melanjutkan sekolah di jurusan kedokteran. Lalu dengan gayanya yang khas, Kiai Maruf mulai memberikan saran. Sebaiknya ia dipanggil pulang. Anak itu cocoknya dimasukkan pondok pesantren, kata Kiai Maruf. Rupanya beliau memiliki firasat tentang diri Masud. Agaknya beliau mengerti apa yang pantas bagi masa depan putra Pak Naib itu. Mendapat perintah dari seorang ulama yang sangat dihormatinya itu, Pak Naib kemudian mengirim surat ke Batavia, dan meminta Masud untuk pulang ke Peloso, Kediri. Sebagai anak yang berbakti ia pun kemudian pulang ke Kediri dan mulai belajar dari pesantren ke pesantren, yang ada di sekitar Karsidenan Kediri. Masud mengawali masuk pesantren Gondang Legi di Nganjuk yang diasuh oleh Kiai Haji Ahmad Soleh. Di pesantren ini ia mendalami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, khususnya tajwid dan kitab Jurumiyah, yang berisi tata bahasa Arab dasar, atau Nahwu selama 6 bulan. Beliau kemudian melanglang buana mencari ilmu ke berbagai guru yang mutawatir sanadnya, di antaranya adalah pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hashim Asy'ari Tebu Ireng Jombang, Kiai Haji Dimyati Termas Pacitan, Kiai Haji Zainuddin Mojosari, Syekh Al-Alamah Al-Aidus Makkah, dan lain-lain. Setelah menguasai ilmu Nahwu, Masud yang dikenal sejak usia muda itu gemar menuntut ilmu, kemudian memperdalam pelajaran tasyrifan, atau ilmu syorof, selama setahun di Pondok Sono Sidoarjo. Ia juga sempat mondok di Sekar Putih, Nganjuk yang diasuh Kiai Haji Abdurrahman. Hingga akhirnya ia nyantri ke pondok yang didirikan oleh Kiai Haji Ali Imron di Mojosari Nganjuk, dan pada waktu itu diasuh oleh Kiai Haji Zainuddin. Kiai Haji Zainuddin dikenal banyak melahirkan ulama besar, semacam Kiai Haji Wahab Hasbullah, pendiri dan rais AMNU. Masud yang waktu itu telah kehabisan bekal untuk tinggal di dalam pondok, kemudian mukim di Langgar Pucung, sebuah musola yang terletak tidak jauh dari pondok. Selama di Pondok Mojosari, Masud hidup sangat sederhana. Bekal Rp5 sebulan, dirasa sangat jauh dari standar kehidupan santri yang pada waktu itu rata-rata Rp10. Setiap hari, ia hanya makan 1 lepek, atau piring kecil, dengan lauk pauk sayur ontong, atau jantung pisang. Sungguh jauh dikatakan nikmat, apalagi lezat. Di tengah kehidupan yang makin sulit itu, Pak Naib Usman, ayahanda tercinta beliau meninggal. Untuk menompang biaya hidup di pondok, Masud membeli kitab-kitab kuning masih kosong, lalu ia memberi makna yang sangat jelas dan mudah dibaca. 1 kitab kecil semacam Fathul Qorib, ia jual Rp2,5. Hasil yang lumayan untuk membiayai hidup selama 15 hari di pondok. Setelah sempat mondok di Mojosari, Masud berangkat haji sekaligus menuntut ilmu langsung di kota Mekah. Haji Jazuli, demikian nama panggilannya setelah sempurna menunaikan ibadah haji. Selama di Tanah Suci, ia berguru pada Syekh Al-Alamah Al-Alaidrus di Jabal Hindi. Namun, ia di sana tidak begitu lama, hanya sekitar 2 tahun saja, karena ada kudeta yang dilancarkan oleh kelompok Wahabi pada tahun 1922, yang diperakasai Pangeran Abdul Aziz As-Suud.
Di tengah berkecamuknya perang saudara itu, Haji Jazuli bersama 5 teman lainnya berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Sampai akhirnya Haji Jazuli dan kawan-kawannya itu ditangkap oleh pihak keamanan Madinah, dan dipaksa pulang lewat pengurusan konsulat Belanda. Sepulang dari Tanah Suci, Haji Jazuli kemudian pulang ke tanah kelahirannya, Ploso, dan hanya membawa sebuah kitab, yakni Kitab Dalailul Khairat. Selang 1 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1923, ia meneruskan nyantri ke Tebu Ireng, Jombang. Beliau nyantri di sana untuk memperdalam ilmu hadits, di bawah bimbingan langsung Hadirotusyah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Tatkala Haji Jazuli sampai di Tebu Ireng dan sowan ke Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk belajar, Kiai Hashim sudah tahu siapa Haji Jazuli yang sebenarnya. "Kamu tidak usah mengaji. Kamu mengajar saja di sini." Haji Jazuli kemudian mengajar Jalalain, bahkan ia kerap mewakili Tebu Ireng dalam Bahsul Masail, atau seminar, yang diselenggarakan di Kenes, Semarang, Surabaya, dan sebagainya. Setelah dirasa cukup, ia kemudian melanjutkan ke pesantren Termas, yang diasuh Kiai Haji Ahmad Dimyati, sang adik kandung Syekh Mahfudz At-Tarmasi. Tak berapa lama, ia kemudian pulang ke kampung halaman Ploso. Sekian lama Haji Jazuli menghimpun air keilmuan dan keagamaan. Ibarat telaga, airnya kini telah penuh. Dan saatnya mengalirkan air ilmu pengetahuan ke masyarakat. Dengan modal tekad yang kuat untuk menanggulangi kebodohan dan kezoliman, ia mengembangkan ilmu yang dimilikinya. Beliau mengadakan pengajian-pengajian kepada masyarakat Ploso dan sekitarnya. Hari demi hari ia lalui dengan semangat istiqomah menyiarkan agama Islam. Hal ini menarik simpati masyarakat untuk berguru kepadanya. Sampai akhirnya, ia mulai merintis sarana tempat belajar untuk menampung murid-murid yang saling berdatangan. Pada awalnya, hanya 2 orang. Lama-kelamaan berkembang menjadi 12 orang. Maka dengan ucapan bismillah dan bekal tawakal, dibentuknya sebuah madrasah. Surat permohonan kepada pemerintah Belanda untuk lembaga baru, yang kemudian dikenal dengan nama Al-Falah itu tertanggal 1 Januari, tahun 1925. Dibangunanlah madrasah yang berlokasi di depan masjid dan terdiri dari 2 lokal itu terkenal dengan sebutan Madrasah Abang, atau Madrasah Merah, disebabkan lantainya dari batu bata merah karena dananya terjangkau. Peristiwa itu pada tahun 1927. Konon, Hadratusyah Kiai Haji Hashim Asy'ari berkenan hadir pada acara tasyakuran pembangunan madrasah tersebut. Pada tahun 1928, dibangunlah pondok pertama diberi nama Pondok D, atau Darussalam, yang disusul tahun berikutnya dibangun Pondok C, atau Cahaya. Hingga pada akhir tahun 1940-an, jumlah santri telah berkembang menjadi sekitar 200 santri, dari berbagai pelosok Indonesia. Pada zaman Jepang, beliau pernah menjabat sebagai seorang camat. Di mana, pada siang hari beliau mengenakan celana goni untuk mengadakan grebegan, rampasan padi, dan hasil bumi ke desa-desa. Kalau malam hari, beliau gelisah bagaimana melepaskan diri dari paksaan Jepang, yang kejam dan biadab itu. Kekejaman dan kebiadaban Jepang mencapai puncaknya, sehingga para santri selalu diawasi gerak-geriknya. Bahkan, mereka mendapat giliran tugas demi kepentingan Jepang. Kalau datang waktu siang, para santri aktif latihan tasio, atau baris berbaris, bahkan pernah menjadi juara se-Kecamatan Mojo. Tapi kalau malam, mereka menyusun siasat untuk melawan Jepang. Demikian pula setelah Jepang takluk, para santri kemudian menghimpun diri dalam barisan tentara Hizbullah untuk berjuang. Selepas Perang Kemerdekaan, pesantren Al-Falah baru bisa berbenah. Pada tahun 1950, jumlah santri yang datang telah mencapai 400 santri. Perluasan dan pengembangan pondok pesantren, persis meniru kepada sistem Tebu Ireng pada tahun 1923.
Suatu sistem yang dikagumi dan ditimba oleh Kiai Haji Jazuli selama mondok di sana. Beliau adalah orang yang cinta akan ilmu, dan beliau tidak akan menyia-nyiakan waktu kosongnya untuk hal yang tidak manfaat. Beliau dikenal sangat gemar mengaji kitab, dimanapun, dan kapanpun. Menurut Gus Kausar, sang cucu, Kiai Jazuli sehari mengaji tidak kurang dari 15 kitab, bahkan sampai 18 kitab setiap hari. Sampai di akhir hayat, Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman dikenal istiqomah dalam mengajar kepada santri-santrinya. Saat memasuki usia senja, Kiai Jazuli mengajar kitab Tasawuf Al-Hikam, secara periodik setiap malam Jumat, bersama Kiai Haji Abdul Majid, dan Kiai Haji Munzir. Bahkan sekalipun dalam keadaan sakit, beliau tetap mendampingi santri-santri yang belajar kepadanya. Riyadloh yang ia amalkan memang sangat sederhana, namun mempunyai makna yang dalam. Beliau memang tidak mengamalkan wiridan-wiridan tertentu. Thorikoh Kiai Jazuli hanyalah belajar dan mengajar. Ana thorikoh taklim wa ta'alum, katanya berulang kali kepada para santri. Pada saat muda, beliau dikenal dengan julukan Blawong. Kisahnya terjadi saat beliau masih belajar di pondok pesantren. Setiap hari, diam-diam Kiai Haji Zainuddin memperhatikan gerak-gerik santri baru yang berasal dari pelosok itu. Dalam satu kesempatan, sang pengasuh pesantren bertemu Mas'ud, dan memerintahkannya untuk tinggal di dalam pondok, walaupun sebelumnya Mas'ud menolak karena tidak memiliki bekal yang cukup. "Ayo mondok. Nanti kamu akan menjadi Blawong," ucap Kiai Haji Zainuddin. Mas'ud yang tidak mengerti apa artinya Blawong, hanya diam saja. Setelah 3 kali meminta, barulah Mas'ud menurut perintah Kiai Zainuddin untuk tinggal di dalam bilik pondok. Sejak itulah, Mas'ud kerap mendapat julukan Blawong. Ternyata, blawong adalah burung perkutut mahal, yang bunyinya sangat indah dan merdu. Si bawong itu dipelihara dengan mulia di istana kerajaan Bawijaya. Alunan suaranya mengagumkan, tidak ada seorang pun yang berkata-kata, tatkala blawong sedang berkicau. Semua menyimak suaranya, seolah burung itu punya karisma yang luar biasa. Demikianlah manakib serta kisah dari Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.